Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah KPK, masih dengan online. Namun kita tetap bersyukur ya, karena kita tetap diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Itu adalah satu anugerah buat kita. Jadi sekalipun di dalam kondisi masih seperti ini, namun kita tetap akan bersyukur. Malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Kau kembali pertemukan kami Tuhan di dalam kami beribadah keluarga Tuhan, sekalipun kami masih di dalam keadaan pandemi, masih di dalam ibadah online, namun kami tetap bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami tetap bisa beribadah. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami undang Engkau hadir Bapa, Engkau yang akan menuntun membimbing kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus senantiasa bekerja dalam hidup kami. Bapak, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan-Mu turun atas kami, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak, terlebih pakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menjadi sarana saluran pemberitaan firman Tuhan yang besar. Tuhan akan urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semuanya yang datang daripada Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Malam hari ini saya diberikan diberikan materi dari Bapak Gembala, yaitu yang diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3, demikianlah firman Tuhan. Judul perikop ini adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Malam hari ini perikopnya, ayatnya sangat pendek sekali ya, cuma 3 ayat. Namun dari ketiga ayat ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus melayani sama seperti kita melayani. Tuhan Yesus disupport oleh murid-muridnya, bahkan perempuan-perempuan yang mengikuti dia ikut melayani pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini renungan saya beri judul yaitu Semua Bisa Melayani. Semua kita bisa melayani. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melakukan pelayanan, kita melakukan segala sesuatu, butuh orang yang mensupport kita. Kita harus melibatkan orang lain di dalam pelayanan kita. Lah, emang Tuhan Yesus tidak bisa ya melakukan sendiri ya? Bisa sih, bahkan akan mudah sekali. Tuhan Yesus bisa saja untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu menyelesaikan atau mengerjakan pelayanannya. Namun Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita di dalam pelayanan yaitu melibatkan orang lain untuk mensupport kita. Dan Tuhan Yesus pun juga punya tujuan kenapa murid-muridnya diizinkan untuk ikut
Bahkan perempuan-perempuan juga diizinkan untuk ikut melayaninya. Ketika kita melayani, maka kita akan mengenal Tuhan kita semakin dekat. Lebih dekat lagi kita akan mengenal Allah kita. Bukankah minggu kemarin kita juga sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa kalau kita mau mengenal Allah, maka kita harus pelayanan, kita harus melayani. Di dalam pelayanan banyak hal-hal yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Di dalam melayani tentunya tidak asal melayani, namun Tuhan memperlengkapi segala sesuatunya di dalam kita melayani. Yaitu kita akan buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Bagaimana kita harus melayani. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita harus melayani seorang akan yang lain dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi ketika kita melayani, itu sudah diperlengkapi Tuhan. Berbagai macam karunia sudah diturunkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Ketika kita dipakai Tuhan untuk melayani, ketika kita mau dipakai Tuhan untuk melayani, maka Tuhan berikan karunia demi karunia turun atas kita. Kita berbeda-beda atas karunia yang Tuhan berikan. Ada yang dikasih karunia sebagai pengajar, ada yang dikasih karunia sebagai pemuji, ada yang dikasih karunia sebagai pendoa, ada yang dikasih karunia sebagai pemain musik. Bahkan masih banyak lagi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-3, di sana dikatakan apa? Perempuan-perempuan melayani dengan harta mereka. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melayani. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau melayani karena tidak mempunyai sesuatu, karena tidak punya apa-apa. Tidak ada alasan untuk itu. Karena Tuhan menciptakan kita, ini sudah diperlengkapi. Tuhan itu bukan menciptakan kita cuma iseng saja, enggak. Bukan tanpa tujuan, enggak. Tuhan menciptakan kita pasti punya tujuan. Dan itu pun juga pastinya diperlengkapi dengan karunia-karunia yang kita perlukan. Talenta-talenta itu dikaruniakan kepada setiap kita. Meskipun ada juga yang cuma dikasih satu, tapi tetap dikasih. Sekalipun satu, Tuhan mau supaya talenta itu kita kembangkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi kita bisa melayani dengan apa yang ada pada kita. Yang punya harta, ya dipakai untuk melayani Tuhan dengan hartanya. Bahkan di Jemaat Condrokusumo juga banyak loh keluarga yang dipakai Tuhan untuk melayani dengan harta benda mereka. Dipakai Tuhan untuk ikut di dalam pelayanan lewat harta benda mereka. Jadi kita tidak punya alasan untuk kita tidak mau melayani, tidak bisa melayani, karena banyak hal yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan Tuhan pun juga tidak melarang perempuan-perempuan ini untuk ikut melayani, untuk ikut mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu, sebelum ada wanita yang berjuang untuk
menyetarakan kedudukan antara kaum wanita dan kaum pria, ya perempuan atau wanita itu hanya sebatas konco wingking kalau bahasa Jawanya, hanya teman di belakang, jadi tidak bisa punya andil besar di dalam menentukan segala sesuatu. Di dalam rumah tangga pun ya sudah cuma ngurusi urusan belakang saja. Namun ketika ada perempuan yang berjuang untuk itu, maka kedudukan perempuan dan pria adalah sama. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan dari dulu, perempuan-perempuan boleh melayani, boleh mensupport pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi perempuan-perempuan tidak diusir sama Tuhan Yesus, tapi dibiarkan untuk bisa ikut melayani. Yang pertama tadi, kita harus melibatkan orang lain untuk pelayanan, untuk melayani. Kita harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kita harus punya komitmen di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus punya komitmen di dalam melayani Tuhan. Ketika kita punya komitmen, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang satu visi dengan kita, untuk mendukung pelayanan kita, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya memang apa yang kita punya satu dengan yang lain pasti berbeda. Justru disitulah Tuhan mau yang berbeda ketika bersatu, maka akan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mana Kristus adalah kepalanya. Jadi pekerjaan Tuhan yang kita hasilkan itu bukan hasil one man show, bukan hanya satu orang saja, bukan hanya dikerjakan oleh satu orang saja, namun secara kebersamaan. Satu kesatuan itu beda dengan satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti cuma dikerjakan oleh satu orang. Namun ketika satu kesatuan itu dari berbagai macam orang atau dari berbagai macam karunia, sehingga dijadikan satu, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kepalanya. Ya, yang namanya komitmen memang mudah ya untuk diucapkan mudah. Namun yang namanya komitmen itu susah untuk kita pertahankan, susah untuk kita kerjakan. Namun Tuhan mau supaya kita memiliki komitmen di dalam melayani Tuhan. Ketika kita ada komitmen, ketika kita memiliki komitmen, maka kita akan berani bayar harga. Ya berapapun harganya, pastinya kita siap untuk membayarnya ketika kita memiliki komitmen. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan secara bersama-sama, pastinya di sana akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang ringan. Mungkin kalau dikerjakan sendiri rasanya berat, namun ketika bersama-sama, di sana ada sesuatu yang luar biasa, dikerjakan dengan ringan, dengan sukacita. Tentunya semuanya yang datangnya daripada Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa meneladani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita di dalam pelayanan, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita melibatkan orang lain. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen. Itu yang dimau Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya bagikan untuk renungan pada malam hari ini. Mari kita akan bersyukur, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami sudah selesai Tuhan membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Kami sudah selesai merenungkan firman-Mu,
Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus berbicara kepada setiap kami. Biarlah apa yang kami terima pada malam hari ini Tuhan termeterai di dalam setiap hati dan sanubari kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan suatu saat akan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, buah-buah pertobatan. Engkau Tuhan yang mengerjakan semuanya. Bapa, hamba bersyukur kalau Engkau terus Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami senantiasa Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan firman-Mu. Tuhan yang akan terus berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu Tuhan yang akan menjadi tuntunan di dalam hidup kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus Tuhan mencari kebenaran yang datangnya daripada Engkau lewat firman yang senantiasa kami dengar, kami renungkan, dan kami siap Tuhan untuk melakukan. Kami bersyukur buat semuanya. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan Tuhan, setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.